Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimatur Rahimah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Kepemimpinan dalam Keluarga ditinjau dari Quran Surat An-Nisa ayat 32 sampai 34. Quran Surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah bagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dari segala sesuatu. Dan Quran Surat An-Nisa ayat 33 yang berbunyi, وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. Yang artinya, dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya, dan orang tua kamu telah bersumpah ketika setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagian yang sesungguhnya. Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Serta Quran Surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Yang berbunyi artinya, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan, istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Ila akhir. Kata kunci yang saya ambil dari 3 ayat tersebut antara lain ar-rijal, al-qawwamuna, serta an-nisa. Kata kunci ar-rijal yang artinya laki-laki ini berdasarkan atas hasil pelacakan melalui Maktabah Syamilah, diketahui bahwa kata ar-rijal itu digunakan dalam Al-Quran sebanyak 7 kali, yaitu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 4, Quran Surat An-Nisa ayat 34, ayat 75, dan ayat 98, Al-A'raf ayat 81, An-Nur ayat 31, An-Naml ayat 55, Al-Ankabut ayat 29. Selain menggunakan kata ar-rijal juga, Al-Quran juga menggunakan kata rajulun dengan artian yang sama dengan ar-rijal laki-laki yang terdapat dalam 16 ayat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 282, surat An-Nisa ayat 12, surat Al-A'raf ayat 63 dan 69, surat Yunus ayat 2, surat Al-Mu'minun ayat 25 dan 38, surat Al-Qasas ayat 20, surat As-Saba ayat 7 dan 43, surat Yasin ayat 20, surat Az-Zumar ayat 29, surat Al-Ghafir ayat 28, surat Al-Hud ayat 78, dan surat Al-Ahzab ayat 33, surat Al-Ahzab ayat 4, dan surat Az-Zuhruf ayat 31. Nah, berdasarkan atas penelusuran terhadap beberapa kata yang terdapat di dalam Al-Quran tentang kata ar-rijal dan kata bentukannya mempunyai makna yang sama dengan kata dzakarun. Kata dzakarun dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 10 kali. Di antaranya adalah di dalam surat Al-Imran ayat 36 dan 1905, surat An-Nisa
ayat 11, 124, serta 176, surat An-Nahl ayat 97, surat Al-Ghafir ayat 40, surat Al-Hujurat ayat 13, surat An-Najm ayat 21, serta 45, dan kata dzakarun itu mempunyai makna yang sama dengan ar-rajul, yakni laki-laki. Kata kunci yang kedua yang saya ambil yakni qawamuna, jamak dari kata qawam, yakni orang yang melaksanakan sesuatu dengan sungguh-sungguh hingga hasilnya sempurna dan optimal, dapat diartikan juga penanggung-jawaban, pelindung, atau pemimpin. Berdasarkan atas hasil pelacakan melalui Maktabah Syamilah, diketahui bahwa kata qawamuna hanya ada dalam surat An-Nisa ayat 34 yang bermakna pemimpin, dan saya masih belum menemukan kata lain lagi yang sama dengan qawamuna di dalam ayat lain di dalam surat An-Nisa, dalam surat lain atau di dalam ayat lain. Nah, surat An-Nisa dalam surat An-Nisa ini dimaksudkan bahwa kaum laki-laki merupakan pemimpin, pemelihara, pembela, pemberi nafkah, serta bertanggung jawab penuh terhadap kaum perempuan yang akan menjadi istrinya dan keluarganya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan suaminya untuk memberikan nafkah dan istrinya untuk tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata kunci yang ketiga yang saya ambil yakni kata An-Nisa. Berdasarkan atas hasil pelacakan melalui Maktabah Syamilah, diketahui bahwa kata An-Nisa disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 24 kali, di antaranya adalah di dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa, surat Al-Ma'idah, surat Al-A'raf, surat An-Nur, surat An-Naml, surat Al-Ahzab, surat At-Tolak, dan lain sebagainya. Untuk ayat-ayatnya bisa dilihat untuk mempersingkat waktunya. Berdasarkan atas penelusuran terhadap beberapa kata yang terdapat di dalam Al-Quran tentang kata An-Nisa, mempunyai makna yang sama dengan kata Al-Untha, yakni perempuan. Kata Untha disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 16 kali, antara lain surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Ar-Ra'd, surat An-Nahl, surat Al-Fatir, surat Al-Ghafir, surat Al-Fusilat, Al-Hujurat, surat An-Najm, surat Al-Qiyamah, dan terakhir surat Al-Lail. Seperti yang di atas, bisa dilihat sendiri untuk ayat-ayatnya. Nah, munasabah dari ketiga surat tersebut itu mempunyai kaitan, yakni munasabah ayat 34 surat An-Nisa dilakukan dengan ayat sebelumnya, yakni ayat 32 surat An-Nisa yang membahas tentang larangan iri hati terhadap seseorang yang memperoleh karunia lebih banyak, kemudian menyuruh agar semua harta peninggalannya diberikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut bagian masing-masing. Sedangkan ayat ini menerangkan alasan laki-laki dijadikan pemimpin bagi kaum perempuan dan cara menyelesaikan perselisihan suami istri. Mengapa ada larangan untuk iri hati? Karena laki-laki mendapat bagian yang lebih banyak dibanding perempuan karena ia mempunyai tanggung jawab yang lebih. Tafsir ayat dari surat An-Nisa ayat 32 sampai 34 yakni tafsir ini menjelaskan bahwa kaum laki-laki merupakan pemimpin, pemelihara, pembela, pemberi nafkah, serta bertanggung jawab penuh terhadap kaum perempuan yang akan menjadi istrinya dan keluarganya. Oleh karenanya, wajib bagi istri untuk menaati suaminya selama tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika suami melanggar tidak memenuhi kewajibannya, maka istri berhak mengadukan kepada hakim yang berwenang untuk diselesaikan masalahnya. Sedangkan menurut Syekh Imam Al-Qurtubi menuturkan di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkam Al-Quran bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Maksudnya adalah si laki-laki tersebut, si suami tersebut itu berhak memberi nafkah dan membela wanita juga karena laki-laki itu adalah seorang hakim, pemimpin dan juga qawam, orang yang berperang, orang yang suka berperang. Sedangkan wanita tidak ada.
Allah juga menjelaskan keutamaan laki-laki atas wanita dalam warisan dikarenakan laki-laki memiliki kewajiban memberi mahar dan nafkah, yang mana keutamaan mereka ini kembali juga kepada wanita. Bisa juga dikatakan bahwa laki-laki memiliki jiwa dan tabiat yang kuat dan menggelora sehingga terdapat kekuatan dan ketangguhan. Sedangkan wanita memiliki tabiat yang sejuk dan dingin, yang berarti lemah lembut dan lemah, sehingga Allah mengharuskan laki-laki untuk melindungi mereka. Adapun istri yang baik adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Sebaliknya, jika istri yang tidak taat kepada suaminya atau melakukan nuzuz, adalah mereka yang meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri dan meninggalkan rumah tanpa seizin suami untuk hal yang tidak penting. Selanjutnya, kata ditakutkan nuzuz. Menurut keterangan sebagian ulama bermakna jika diketahui dengan jelas bahwa istrinya berbuat demikian, oleh sebab itu diketahui lebih dahulu apa penyebab timbulnya nuzuz. Karena itu nuzuz bukanlah tabiat perempuan, melainkan hanya sifat yang timbul kemudian. Hal ini yang mendasari dengan menggunakan redaksi ayat wallati takhafuna nusuzahunna. Artinya dan mereka perempuan yang kamu takuti akan berbuat nuzuz. Ayat ini menunjukkan kewajiban laki-laki mendidik istri mereka sehingga ketika istri telah menjaga hak-hak suami, maka tidak boleh seorang suami berlaku buruk terhadap istrinya. Maka tanggung jawab suami atas istri berdasarkan pengertian ini adalah suami bertindak mengatur dan mendidik serta menahan istri di rumah yang melarangnya menampakkan diri secara terbuka. Wanita atau istri harus menaati perintahnya selama bukan maksiat. Dikatakan pula bahwa ketika laki-laki atau suami tidak mampu memberi nafkah, maka dia tidak lagi menjadi pemimpin atas wanita atau istri, sehingga ketika bukan lagi menjadi pemimpin, maka batallah akadnya. Hal ini dikarenakan tidak ada lagi yang menjadi tujuan disyariatkannya nikah. Ini merupakan indikasi yang jelas soal penetapan pembatalan nikah saat suami tidak bisa menafkahi menurut mazhab Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Ayat ini menunjukkan perintah menaati suami dan menjaga haknya, serta harta dan dirinya ketika suami tidak ada, serta istri yang durhaka, nusyus, maka nasihatilah mereka apa saja yang Allah wajibkan kepada mereka para istri, berupa pergaulan yang baik kepada suami dan pengakuan akan kedudukan suami terhadap istri. Dan pisahkanlah dia istri kepada Allah, karena Allah. Hal ini dikarenakan apabila suami tidak menggauli istri serta si istri itu mencintai suaminya, maka hal itu akan membuat dia resah sehingga akan berbaikan dengan suaminya. Selanjutnya, Allah memberi alternatif ketiga kepada suami untuk memukul istri setelah sebelumnya memulai dengan memberi nasihat. Kemudian pisah ranjang, bila belum berhasil maka pukullah, karena itulah yang dapat memperbaikinya dan yang dapat mendorong untuk memenuhi hak suaminya. Pukullah di sini adalah pukulan pendidikan, bukan pukulan menyakitkan, tidak mematahkan tulang dan membuat luka, karena tujuannya adalah untuk memperbaiki, bukan menyakiti. Kemudian, jika istri sudah kembali taat kepadanya, janganlah mencari alasan untuk membongkar kesalahan-kesalahan yang telah lalu, tetapi bukalah lembaran yang baru. Setelah tafsir ayat serta munasabah ayat, maka akan saya presentasikan tentang munasabah hadis. Dari Quran Surat An-Nisa ayat 32 ini, berdasarkan atas informasi yang telah saya peroleh dalam kitab Jami Al-Kabir Sunan At-Tirmidzi, bahwa surat An-Nisa ayat 32 ini dijadikan dasar dalam pembagian harta antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dalam hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an ibni Abi Najih an Mujahid an Ummi Salamah annaha qalat yaghzu ar-rijalu wa la taghzu an-nisa wa innama lana nisful mirath fa anzalallahu wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'. An-Nisa ayat 32. Qala Mujahid
وأنزل فيها إن المسلمين والمسلمات الأحزاب ayat 35 وكانت سلمة أول ضعينة قدمت المدينة مجاهرة هذا حديث مرسل ورواه بعضكم عن ابن أبي ناجي عن مجاهد مرسلا سلمة قالت كذا وكذا. Hadis ini menjelaskan sesuai dengan surat An-Nisa ayat 32, yakni tentang larangan iri dengki antara perempuan maupun laki-laki. Karena laki-laki diberi kelebihan harta karena ia menanggung istrinya, nafkah, dan lain sebagainya. Dan perempuan mendapatkan harta juga, namun sebagian dari laki-laki. Hadis menurut Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad dalam kitab Syarah Mushkil Al-Atsar adalah sebagai berikut. Nah, dari hadis ini disyarahi oleh Syarah Mushkil Al-Atsar sebagai berikut. Wa ma haddatsana Ishaq ibnu Ibrahim haddatsana Abu Quraib haddatsana Yahya ibnu Adam haddatsana Yazid ibnu Abdul Aziz anil Amsh an Abi Salih an Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa bisnataini rajulun atahu Allahul Qur'an fa huwa yatluhu ana al-lail wa ana an-nahar fa yaqulu rajulun law atani Allahu misla ma ata falana fa'alta fihi misla ma fa'ala wa kana jawabana فرجل أتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول رجل لو أتاني الله مثل ما أتى فلنا فعلت فيه مثل ما فعل فكان جوابنا له أن الحسد ينقسم قسمين فقسم منهما حسد لمن أوتي شيئا على ما أوتيه منه وتمني من الحاسد أن يكون ذلك الشيء أو دون الذي أتاه الله إياه فذلك هو مذموم ممن يكون منه وقسم منهما حسدا لمن أتاه الله إلى آخر. Ini bisa dibaca sendiri karena syarahnya yang banyak. Untuk syarahnya, intinya sama dengan hadis yang atas, karena ini merupakan syarah dari hadis, yakni larangan untuk iri dengki antara laki-laki maupun perempuan, karena harta mereka sudah dibagi menurut ketentuan Al-Quran. Tafsir dari Dr. Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Wasit Az-Zuhaili dalam menafsirkan surat An-Nisa ayat 32 sebagai berikut. Qala Allah Ta'ala وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. نزلت هذه الآية بسبب النساء قلنا ليتنا وصلتنا مع الرجال في الميراث. Nah, bisa dibaca sendiri. Hadis ini terdapat di dalam kitab tafsir Wasit Wahbah Az-Zuhaili. Selanjutnya ayat yang kedua, yakni walikulli ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana 'ala kulli syai'in syahida. Berdasarkan atas informasi yang diperoleh dalam kitab Jami' Musnad Sahih Bukhari, bahwa ayat ini dijadikan dasar dalam pembagian harta antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dalam hadis berikut. Haddatsana As-Salatu bin Muhammadin haddatsana Abu Asamah an Idris an Talhah bin Musarrif an Sa'id bin Jubair an Bani Abbas radhiyallahu anhuma wa likullin ja'alna mawaliya an-nisa 33 qala warathatun
والذين عقدت أيمانكم قال كان مهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصار دون ذوي رحمه الله لأخوة التي أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا موالي إلى آخر. Nah, sebenarnya dari ayat 32 sampai 34, tafsir hadisnya meliputi bisa diambilkan dari hadis-hadis yang sudah saya tulis ini. Ini mencakup keseluruhan makna maksud dari ayat 32 sampai 34 yang intinya yakni dilarang seorang perempuan iri atas harta yang diperoleh laki-laki karena lebih besar diperoleh laki-laki. Karena laki-laki adalah seorang pemimpin. Laki-laki wajib menafkahi istrinya dan wajib memberikan mahar dan lain sebagainya. Maka dari itu, wajar bagi seorang laki-laki memperoleh harta yang lebih dari seorang perempuan. Namun perempuan juga mendapatkan harta, namun sebagian dari laki-laki, setengahnya. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kata-kata atau penyampaian atau materi yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon koreksinya dan pembetulannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.